Ya, Kak. Oke, eh, terima kasih untuk kesempatannya dari kakak-kakak Pamong untuk saya untuk bisa menyampaikan materi. Kak Dodo, kalau Lebah Madu masuk saka apa nih? Reksa. Krida Reksawana ya, Reksa ya. Nah, pagi ini kita akan diskusi ya, lebih ke diskusi, sharing. Mungkin adik-adik atau kakak-kakak Pamong juga ada yang sudah pernah atau sudah lebih dulu. Kita di sini prosesnya sama-sama belajar. Ada yang sudah pernah kenal dengan saya sebelumnya? Sudah pernah ya? Ketemu ya? Siapa? Siapa yang baru pertama ketemu dengan saya nih? Saya baru pertama. Baru pertama. Dari timur? Dari pusat. Pusat. Manggala. Ini Manggala, timur, barat. Ya, Ya. berarti selatan sama utara nggak ada. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Tambo Arwan. Tambo Arwan. Saya instruktur, istilahnya instruktur ya di kepramukaan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Saya penyuluh kehutanan. Kedengaran nggak suara saya? Kalau mau pindah sini nggak apa-apa. Nah, saya kemarin dihubungi sama Kang Fatmi untuk memberikan materi terkait budidaya lebah madu trigona. Ada yang sudah pernah tahu lebah madu trigona? Yang sudah pernah kemarin siapa sih nama panggilannya, Dek? Dinda. Dinda. Kemarin udah pernah cerita kan? Bukan tentang itu. Oh, bukan tentang itu. Iya. Ah, lebah, kalau lebah yang di Pramuka Cibubur, ada yang sudah pernah ke sana? Nah, yang kita bicarakan pagi ini adalah lebah trigona. Berbeda jenis lebahnya dengan lebah yang di Pramuka Cibubur. Lebah trigona itu sendiri artinya adalah lebah tanpa sengat. Kalau lebah dengan sengat itu, ada yang dari SMK ini? Saya. Yang dari SMA, IPA ada? Dua orang. Nah, kalau lebah dengan sengat itu nama latinnya termasuk ke dalam genus Apis, Apis serrana, Apis dorsata, Apis mellifera. Apis mellifera itu yang dibudidayakan. Kalau Apis serrana dan Apis dorsata adalah lebah liar yang ada di hutan. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di luar Jawa. Kalau yang serrana itu, Apis serrana itu lebah liar di Pulau Jawa. Kalau Apis dorsata itu lebah liar di luar Pulau Jawa. Nah, itu yang Apis, yang lebah dengan sengat. Yang kita bicarakan pagi ini adalah lebah trigona, lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat itu kalau kita bicara nama spesiesnya itu ada hampir 40 spesies. Ada levisep, ada biroi, tetragonula biroi, ada heterotrigona itama, ada thoracea, ada insika. Thoracea tadi udah. Nah, itu 5 yang masih keinget sama saya, masih ada 35 lebih lagi. Nah, jadi yang kali ini akan kita bicarakan adalah lebah trigonanya, lebah tanpa sengatnya. Nah, kenapa lebah tanpa sengat? Saya penyuluh kehutanan, saya membina kelompok tani hutan di DKI Jakarta. Jadi salah satu komoditi yang prospek atau yang cocok untuk dikembangkan di Jakarta ini adalah lebah madu trigona. Nah, adik-adik di kepramukaan karena memang tujuannya apa sih namanya itu, untuk menciptakan apa, kewirausahaan, apa istilahnya di pramuka? Tidak. Apakah yang tujuan untuk pelatihan apa pendidikan Sakawana Bakti untuk adik-adik ini untuk menciptakan Ya awalnya kan job creator ya? Ya. Apa? Job creator ya istilahnya kan? Jadi kalau peran Saka ini adik-adiknya hanya sekedar mendapatkan ilmu aja Kak. Mendapatkan ilmu
tentang kehutanan. tentang kehutanan melalui kegiatan Kalau kepramukaan. kegiatan pramuka kan disesuaikan dengan kerida-kerida yang ada. Gitu. Jadi kita ada hampir 30-an lebih ya Kak ya, kerida ya. Kalau Kerida 4 ya? Kerida 4 ya. Ininya ya, apa namanya? Satu kerida itu SKK. SKK-nya sendiri ada sampai. Nah, salah satu SKK-nya adalah Perlebahan. perlebahan ada ya. Iya. Nah, jadi kita masuk ke perlebahan, ya syukur-syukur nanti adik-adik punya minat, punya niat untuk mengerjakan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah bagaimana adik-adik dalam budidaya lebah trigona ini apa yang perlu disiapkan dan apa yang perlu dikerjakan. Nah, tadi adik-adik di sini menuju ke sini dari tempat tadi baris per baris tadi ada melewati ini, ada bunga matahari, ada bunga sinia, ada bunga air mata pengantin, ada bunga santos temon, ada bunga batavia. Nah, ini merupakan pakan untuk lebah trigona. Nah, jadi bunga-bunga ini sengaja kita tanam bukan hanya untuk menambah faktor estetikanya hutan kota ini, tapi juga dimaksudkan untuk pakan lebahnya. Nah, jadi ada yang sudah pernah belajar atau tahu atau baca-baca tentang budidaya lebah trigona? Belum? Belum sama sekali. Kalau yang lebah dengan sengat, ada yang sudah punya satu kotak, dua kotak di rumah atau sudah pernah baca? Belum? Nah, kalau lebah dengan sengat itu, ada yang sudah pernah kena sengat lebah? Udah pernah. Berapa hari bekaknya? Seminggu. Saya juga pernah 2 hari 3 hari. Sakit ya? Bekak ya? Nah, jadi kalau yang lebah tanpa sengat ini dia tidak menyengat tapi hanya menggigit. Menggigitnya itu seperti digigit nyamuk lah menurut saya. Ukuran lebahnya lebih kecil daripada lebah apis dengan sengat. Ada yang pernah lihat lebahnya? Ada yang mau lihat lebahnya? Mau? Siapa yang berani ambil kotaknya? Berani? Ambil di bawah ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, paling digigit. Kayak digigit nyamuk, gak apa-apa. Ambil aja. Bawa ke sini biar kita bisa ini. Kamu turun ke kiri, ada kotak-kotak papan, ambil salah satu. Turun. Ambil satu aja. Apa? Ya. Pelan-pelan aja. Nah, bersyukurnya kita bisa materi sambil langsung lihat lebahnya. Nah, ini kotak lebahnya. Dan di dalam ini ada koloni lebahnya. Koloni lebah trigona itu terdiri dari lebah ratu, lebah pekerja, sama lebah jantan. Jadi seperti lebah sengat juga, sama. Lebah pekerjanya ada, lebah pejantannya ada, lebah ratunya ada. Kalau lebah trigona ini, lebah ratunya itu kerjanya bertelur, makan, Sama kayak lebah lain. sama Kayak lebah lain selain Iya, trigona. sama, kurang lebih sama sebenarnya. Kalau yang lebah pejantannya itu, kalau di sini lebah ratunya satu koloni satu, dan itu yang diikutin terus sama lebahnya, sama seperti lebah dengan sengat. Kalau lebah pekerjanya itu satu koloni kurang lebih 300 ekor. Kalau yang lebah pejantannya itu kurang lebih ada 100 ekor. Jadi lebah pejantannya ngawinin lebah ratunya. Kalau yang lebah pekerja itu dia yang bekerja mencari makan, mencari nektar,
mencari propolis, mencari resin. Nah, itu satu perbedaannya antara lebah trigona dengan lebah sengat yang apis. Kalau yang apis itu dia cari makan hanya nektar. Ada tahu nektar? Ada yang tahu nektar? Apa nektar? Ada yang bisa? Nektar itu yang di mana? Bunga ya. Nah, jadi itu yang nektar itu yang dia hisap, terus diproses dalam tubuh lebahnya, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk madu. Nah, gitu. Nah, kalau trigona dia cari nektar, dia cari propolis, dia cari resin. Propolis itu dari bee pollen. Tahu bee pollen? Tepung-tepung sari di bunga itu bee pollen. Kalau resin, getah ataupun resin. Pernah lihat pohon pinus? Kalau dilukai batangnya keluar resin yang mengeras, itu resin. Nah, jadi kalau lebah trigona ini dia mengkonsumsi nektar, propolis, resin, diproses dalam tubuh. Kalau yang tepung bee pollennya itu ditempel di kakinya terus dibawa ke ini, semuanya disetor di sarafnya ini. Jadi sehingga kandungan vitamin dari lebah trigona itu jauh lebih banyak, lebih kaya daripada lebah sengat. Ya kan wajar ya, kita makan hanya nasi toh, yang ini makan ada proteinnya, ada lemaknya, ada mineralnya, ada karbohidratnya, ya berarti lebih bergizi yang ini daripada yang ini. Misalkan contoh ya, jangan tersinggung. Jadi nanti kalau kita ada yang sudah pernah dengar propolis, Ada. propolis, ada yang bisa mendefinisikan propolis? Atau apa yang adik-adik tahu tentang propolis? Ayo, jangan usah takut salah, nggak bakal dihukum, nggak bakal di ini. Ayo, adik-adik kita sambil belajar di sini sambil melatih mental untuk apa. Ayo, adik-adik pramuka harus berani mengungkapkan pendapat apa segala macam jawaban supaya lebih pede, supaya lebih proses pembelajaran. Ada yang tahu apa yang ada? Cairan yang pahit itu, Pak. Hah? Cairan yang pahit yang bisa obat-obat luka juga. Cairan yang pahit, Propolis namanya. yang warnanya Hitam. Iya, agak kayak betadine namanya. mahal nggak? Mahal. Mahal. Obat ya, sering ya. Nah, itu lagi tren sekarang tuh propolis. Nah, itu hasilnya bahan bakunya itu dari sini. Makanya saya bilang adik-adik kalau yang misalkan nanti punya ketertarikan untuk apa, pelihara ini. Jakarta cocok. Adik-adik tinggal tanam bunga air mata pengantin itu aja sebenarnya. Karena itu yang udah tahu, ada yang tahu air mata pengantin? Nanti kita keliling ya, biar tahu ya bunganya. Nah, sekarang kita buka ini. Nah, ini lubangnya. Kecil, lebih kecil dari lalat. Silakan mendekat kalau mau lihat. Yang ini lubangnya, ya. Nah, jadi keluar masuknya dari situ. Itu yang lubang kecil itu. Ya. Oh, seperti itu. Lebih kecil dari lalat. Lucu banget. Nah, ini dibuatkan plastik mika di atas ini untuk fungsi kontrol. Jadi dia tidak akan membuat apa namanya. Kalau plastik mikanya nggak dibuat, dia akan bikin di sini lagi. Jadi di ini. Nah, silakan mendekat. Siapa yang mau lihat? Nggak apa-apa. Di sini akan saya tunjukin mana propolisnya, mana sel telurnya, mana pot madunya. Nah, ini propolis ini. Ini sifatnya lengket nih. Nah, kalau yang warnanya kehitaman itu adalah propolis. Kalau yang bulat-bulat ini itu adalah sel telurnya. Di bawah itu, Pak. Ini. Nih. Ini telur. Yang bulat-bulat. Bulat-bulat. Nanti akan saya buka plastik mikanya, tapi tunjukin dulu ya. Kalau yang warnanya lebih terang itu yang sel telur yang lebih tua.
kalau yang warnanya lebih gelap itu sel telur yang masih muda. Jadi sel telurnya udah, ini propolisnya yang hitam-hitam. Nah yang bulat-bulat itu yang ada terbuka dikit-dikit itu pot madunya. Ada pertanyaan? Nah ini lebahnya. Yang udah mati nih. Ada sayapnya. Ini terbang. Cuma ini jenis lepisep. Jenis lepisep ini jauh lebih bersahabat daripada jenis Tetragonula biro itu. Kita bikin begini udah langsung gigitnya. Nggak digigit ya kayak nyamuk tadi. Cuma kalau misalnya dia pas di bawah mata kita misalnya digigit ya jauh lebih perih, ya kan? Kita buka ya. Tuh ada yang terbang tuh. Oke. Ambil foto gantian atau satu nanti bisa di share. Ya namanya rumahnya di ini. Nah ini ada ratunya cuma kasihan ya kalau saya ngomong-ngomong nanti untuk bisa nunjukin ratunya. Ukuran ratu, nah ini ratu itu lebih gede daripada yang lebah lainnya. Dan itu cuma satu. Ada yang foto tadi? Ada yang foto tadi ratunya kan? Dapat nggak tadi? Ini setiap satu kotak satu ratu. Ya. Ya. Menunggu ratunya mau muncul lagi. Dapat tadi? Ada yang foto tadi? Hah? Dapat. Nah, jadi sama seperti lebah tengah, ratunya itu lebih ini. Ini propolis ya. Ini propolis. Itu lengket. Karena memang dia dari sumbernya tetap dan pada umumnya warnanya gelap. Kalau resin, ya resin itu ada yang terang, ada yang gelap juga. Ya kan kalau resin itu cenderung terang ya. Sama lah seperti kita makan yang kita makan resin itu ya. Ya, kasihan lama-lama. Udah ya, cukup ya. Ada yang mau tanyakan? Hah? Udah? Oke, terima kasih loh Bang udah jadi media pembelajaran. Ada yang bersedia mengembalikan? Nah, hampir lupa. Nah, jadi ini nanti akan semakin lama akan semakin berisi. Telurnya nambah, propolisnya nambah, pot madunya nambah, sehingga nanti hampir penuh. Kalau sudah hampir penuh, berarti sudah waktunya untuk panen, diambil madunya, diambil propolisnya. Ratu yang tadinya satu akan ada telur calon ratu. Ada calon ratu baru lagi. Jadi bisa kita split. Split itu dipecah koloninya. Dari satu ini jadi dua. Berarti satu kotak itu satu koloni, Kak? Satu kotak ini satu koloni. Nah, nanti kalau sudah penuh, sudah waktunya untuk Bikin koloni kita baru. split. Kita split itu pecah koloni. Sudah waktunya untuk pecah koloni. Karena kalau tidak kita pecah koloninya, kita pindah ke jadi propolisnya, sel telurnya, si telur calon ratu itu kita pindah ke kotak baru lagi yang kosong. Ya, jadi di sini koloni lama, di sini koloni baru. Itu lagi nanti untuk sekian bulan lagi ini dipecah lagi
Tapi misalnya kayak pecah koloni gitu, itu kayak otomatis dianya memisahkan diri apa kita ingin? Kalau kita tidak memecahnya, padahal waktunya untuk pecah koloni, ya dia akan koloni koloni salah satu koloninya akan mencari tempat baru. Oh, kabur. Ya. Jadi sebelum dia kabur, lebih baik kita pecah. Jadi koloni kita nambah. Biasanya paling lama berapa umurnya Pak? Itu tergantung ketersediaan pakan yang ada di sekitarnya. Ini termasuk jenis lebah trigona yang lebih adaptif. Siapa yang mau Sini kan naruh lagi. balikan? Oh ya, naruhnya. Tuh. Sorry. Nah, jadi kalau dengan tingkat keterisian koloninya tadi itu ketahuan masih baru, ya. Jadi nanti kapan-kapan adik-adik bisa melihat koloni atau stuk lebah trigona lagi di tempat lain, di waktu lain yang mungkin kondisinya lebih banyak, lebih terisi apa segala macam, ya berarti udah lebih lama. Jadi itu faktor yang paling utama menentukan itu bisa cepat lambatnya untuk bisa dipanen adalah ketersediaan pakannya. Itu yang faktor utama, paling utama. Kenapa itu potensial atau cocok untuk kita budidayakan atau kita kembangkan di hutan kota? Karena satu, dia tidak menyengat, ya kan? Dia ada warga masyarakat memanfaatkan hutan kota. Ya hutan kota, ruang terbuka hijau, mau taman, mau TPU, mau hutan kota, itu kan dibangun, disediakan oleh pemerintah daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Nah, jadi stup itu tadi ada berapa? Ada cuma satu kan? 4. Di sebelah dalam ada lagi tuh, ada 10. Terus Itu punya kelompok tani hutan binaan kita penyuluh. Nah, jadi kita taruh di hutan kota. Nah, adik-adik nanti kalau yang misalkan ada ketertarikan untuk budidaya ini seperti ini juga, tinggal beli koloninya, dibeli satu dulu. Nah, nanti sekian bulan pecah koloni, dari 1 jadi 2, dari 2 nanti bisa jadi 4. Itu satu koloni berapa harganya biasanya? tergantung jenisnya. Kalau yang ini harganya 120.000 di Pandeglang, Banten. Kalau di sini belum diperjualbelikan karena baru mulai juga. Nah, itu adalah jenis Leviset, Tetragonula Leviset. Ini yang setahu saya sampai dengan hari ini jenis lebah trigona yang paling murah koloninya. Ada jenis Thoracea yang saya tahu sampai dengan hari ini harganya satu koloni harganya 2,5 juta. Ada rupa, ada harga. Iya. Ya. Ini pot madunya tadi udah lihat ya, Iya. kecil-kecil. Otomatis artinya bahwa produksi madunya juga lebih sedikit dibandingkan yang Thoracea. Kalau Thoracea itu yang utama, nah itu pot madunya jauh lebih gede, lebih besar, sehingga volume madunya juga lebih banyak, ukuran lebahnya juga lebih besar dari sini. Tuh. Tapi memang kita harus pintar-pintar memilih jenis lebah yang cocok dengan kondisi di lingkungan kita, sekitar kita. Jangan kita paksain beli yang harga 2,5 juta satu koloni, tapi begitu kita taruh di lingkungan kita, yang ada ratunya kabur, semua koloninya ikut kabur, ya hilanglah 2,5 juta percuma. Melayang. Kalau yang sama Nah, lebih baik yang seperti ini, ya ini jauh lebih adaptif, yang Leviset, dan sudah lebih tahan banting lah dibilang. Kalau Jakarta itu ya kalau tidak Leviset ya Biroi, itu yang sampai dengan saat ini sudah terbukti lah. Kita di Jakarta Selatan itu ada kelompok tani kita yang kita fasilitasi untuk budidaya lebah trigona, jenisnya lebah Tetragonula Biroi. Itu satu stuknya kita beli di Bogor pada saat itu harganya 1 juta. Di Desember tahun kemarin, kemudian di bulan Juni
Juni, tanggal 5 Juni kita pecah satu koloni, pecah jadi 2, berhasil. Tadinya kita coba jadi 3, ya kan? Dari 1 jadi 3 kita pecah, kita bagi-bagi tuh telur, propolis sama bipolennya. Ternyata jadinya cuma 2, yang 1 gagal. Ya, kemudian tanggal 1 Juli kemarin kita pecah lagi, 1 lagi. Dari 1 kita pecah jadi 2, jadinya 2. Nah, itu siapa? Pak. Waduh, yang lain? Nanti ada. Oh gitu. Terima kasih. Siapa? Nah, jadi itu dari 1 jadi 2, berarti sekarang kita sudah punya 4 yang jenis biroi. Kalau untuk yang revisor kita punya 10 kelompok tani kita. Nah, itu. Apa lagi ya? Ada pertanyaan dulu? Biar gantian bahasa yang silakan. Namanya siapa? Dito kak. Tito. Iya Dito. Jadi gini kak, kan tadi kakak bilang kalau misalkan tempatnya udah penuh itu harus dipecah kak ya. Jadi cara pecahnya gimana kak? Nah, itu tadi yang saya bilang. Ada yang bisa jelasin? Tadi saya udah jawab kayaknya. Hah, pecah koloninya gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Hah? Jadi itu tadi satu koloni tuh, satu kotak. Ya, kita bikin kotak baru, Kotak barunya lagi. kosong, ya kan? Jadi pada saat ini sudah penuh, sudah waktunya pecah koloni. Kan ada ratunya, ada telur calon ratu. Nah, kalau ratu dikenali tadi dari apa? Lebih besar. Ukuran badannya jauh lebih besar daripada lebah pekerja, lebah jantan. Lebah jantan sama lebah pekerja itu hampir kita nggak bisa bedain kalau tanpa menggunakan lup pembesar. Ya, kalau secara ukuran badannya secara kasat mata kurang lebih sama antara pekerja sama jantan. Tapi kalau yang ratu jauh lebih besar. Ya kan? Tadi udah lihat kan? Bisa 2 kali lipat lebih ya. Nah, kalau telur calon ratu itu begitu juga. Kalau telur yang Lebih besar. lebah pekerja sama lebah pejantannya itu kurang lebih sama semua. Oh. Nanti kita lihat ada 2 tadi ya, sel telur yang tua sama yang muda. Yang warnanya lebih terang itu yang tua atau yang muda? Yang tua ya. Nah, yang sel telurnya lebih gelap warnanya itu adalah yang telur masih muda. Nah, jadi nanti perhatikan telur calon ratu. Nah, telur calon ratunya itu kita pindahin ke kotak baru. Ratunya tetap. Kemudian misalnya di situ ada propolis sekian, kita bagi 2. Di situ ada bipolen, kita bagi 2. Di situ ada telur, mau telur muda, telur tua, kita bagi 2, ya kan? Nah, sehingga posisinya sama ini, 2 stuk tadi. Nah, kalau memang misalkan kita ketemu telur calon ratunya ada lebih dari 1, ya itu bisa ada peluang kita pecah. Jadi 3 dengan catatan ya kotaknya harus ada 2 yang kosong. Jadi 1 yang aslinya, 2 yang kosong, ini kita pecah-pecah lagi. Kita bagi rata tadi. Tuh. Gitu caranya. Jelas? Untuk propolis yang diproduksi jadi diolah sedemikian apa segala macam di industri sehingga menghasilkan produk jadinya obat, itu dengan memanfaatkan propolis yang dipanen dari kotak tadi, tapi dengan catatan harus dalam skala besar sehingga secara hitung-hitungan ekonomi menguntungkan, kita tidak rugi, lebih besar biaya produksinya daripada nilai jualnya. Jadi kalau misalkan saya stok yang levisep begini ya, kita kalau istilahnya kalau memang tujuannya untuk produksi propolisnya ya punya inilah 400 stok, 400 koloni supaya bisa ambil dari sini propolisnya dikit. Nah, jadi
nanti udah terkumpul sekian kilo, baru kita ada perlakuannya untuk propolisnya, bagaimana caranya supaya bisa jadi produk yang bisa diolah untuk tindak lanjutnya menjadi obat atau apa segala macam. Tuh. Nah, hampir lupa satu, udah jelas ya. Jangan jelas. Ada pertanyaan lain lagi? Itu Pak, tadi kan di kotaknya itu dia ada tanggalnya gitu ya, masing-masing kotak tanggalnya beda-beda. Itu maksudnya buat kode gitu, yang di luar siapa gitu. Itu tanggal pada saat dia display, startingnya, mulainya itu dia jadi koloni baru, menempati rumah baru kapan. Itu perlu juga, jadi supaya kita tahu Penting juga itu ya. monitoring, evaluasi kita. Oh, pakan kita perlu nih ditingkatin, tanam lagi. Gampang, air mata pengantin itu ada bijinya, kita semai sendiri bisa. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kan nama saya Muhammad Rizal. Panggilannya Rizal. Rizal. Ya, silakan. Kan madu kan ada beberapa rasa. Ya, Nah, kalau madu hitam itu lebahnya dari mana? madu hitam. Kalau madu hitam, yang maksudnya Rizal itu madu hitam yang secara umum di masyarakat dibilang madu hitam. Nah, itu biasanya dari Sumbawa gitu ya. Itu biasanya dari yang satu yang pasti dia dari lebah dengan sengat. Itu kalau yang lebah dengan sengat itu, kalau misalkan dikatakan, pernah dengar adik-adik pernah dengar dibilang madu rambutan, madu randu, madu bakau atau madu Udah semua merah. mangga, bukan madu rasa, bukan madu, itu nama dagang, merek dagang. Pernah dengar madu apa lagi ya? Madu randu, madu kelengkeng, madu rambutan, madu mangga. Itu ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya yang saya bilang tadi? Hah? Saya tadi bilang madu kelengkeng, madu mangga, madu rambutan, madu randu, madu hutan, madu bakau, madu apa lagi? Ada yang bisa jelaskan? Atau ada yang mau menebak perbedaannya antara madu yang saya sebutkan itu tadi? Pohonnya beda nggak? Hah? Pohonnya beda. Pohonnya beda. Kaitannya pohon dengan apanya? Pakan nggak pakan? Dengan pangan lebahnya. Nektar yang dihisapnya. Jadi kalau yang madu dengan sengat, lebah dengan sengat, itu biasanya kalau di Jawa, jadi misalnya nih lagi musim mangga arum manis atau mangga gendong atau mangga apalah misalnya, kan ada petani misalkan punya sekian hektar, dia punya mangga semua gitu. Jadi saya petani lebahnya, saya punya ada sekitar misalkan 200 kotak. Pernah lihat kotak yang itu? Yang Iya. lebah dengan Iya, sengat pernah. lebih besar daripada itu kan? Nah itu ada sisir-sisirannya katanya kan? Nah itu kotaknya itu saya muat di dalam satu truk, saya bawa ke kebun yang punya si petani tadi lagi berbuah mangga semua. Jadi saya letakkan di situ kotak-kotak lebahnya selama 1 bulan, 1,5 bulan. Untuk lebahnya itu saya gembalakan lah istilahnya. Jadi dilepas, dia bakal ngisap itu nektar-nektar dari pohon mangga yang ada di lokasi tadi. Tuh. Jadi setelah 1 bulan, 1,5 bulan, langsung di situ nanti kan dia habis ngisap nektar akan kembali ke sarang. Nah nanti saya tinggal panen dari sisirannya, itu akan dilakukan proses untuk mengambil madunya dengan ada mesin tirisnya itu diputar dari stainless itu. Itu jadilah dia madu dengan dominasi nektarnya mangga. Begitu juga nanti misalnya lagi di sana lagi musim rambutan tuh, hamparannya rambutan melulu semua.
itu nanti akan saya pindah lagi dari sini, saya bawa lagi ke sini. Tuh. Jadi sehingga ada perbedaan. Nah, itu yang jadi intinya itu yang membedakan adalah nektarnya. Kalau misalnya dikatakan dia randu ya berarti dari bunga randu dominan itu menghasilkan madu. Nah, kalau misalnya dibilang madu hutan, ada juga madu hutan dalam artian yang satu yang liar, yang Apis serrana, Apis dorsata tadi. Dia berada di pohon-pohon tinggi, pohon manggis misalnya di Kalimantan, itu tingginya sampai hampir 50 meter gitu. Nah, itu dia bikin sarang di situ, itu secara liar. Dia lebahnya akan menghisap nektar dari berbagai macam pohon. Tapi itu yang liar. Nah, kalau untuk madu hutan tapi yang hasil dari lebah budidaya, Apis mellifera tadi, nah, itu kotak-kotak lebah tadi saya, pasukan lebah punya saya tadi akan saya gembalakan ke lereng-lereng gunung yang di situ memang campur ya, vegetasinya, pohon-pohonnya. Nah, itu akan begitu tadi. Saya biarkan selama 1 bulan, selama beberapa minggu, nanti saya kontrol. Wah, kotaknya udah waktunya panen, itu akan saya panen. Nah, itu dikatakan madu hutan. Nah, madu bakau juga begitu. Saya akan main ke ekowisata mangrove, misalnya di situ lagi bermusim bakau, rhizophoranya lagi pada berbunga, pedada, api-api apa segala macam di situ ya. Saya gembalakan di situ, jadinya madu bakau. Tadi pertanyaannya madu hitam. Rizal tadi pertanyaannya apa? Kan ada beberapa rasa. Nah, madu hitam itu produksinya kayak gimana? Nah, biasanya pada umumnya itu dari bakau. Ada, saya termasuk bukan tipikal orang yang bisa punya indera perasa sangat tajam, bisa bilang, ini ada manisnya, ada pahitnya, apa segala. Menurut saya ya semuanya manis gitu kan. Orang bisa membedakan katanya, iya memang benar ini ada ininya, ada aroma mangganya katanya, ada aroma rambutannya. Saya tidak punya indera penciuman atau perasa yang sangat tajam. Tapi kalau memang misalkan ada orang yang punya ini kemampuan untuk itu, iya benar ada ini beda. Dikasih mangga sama rambutan, madunya ya, dia bisa ngebedain. Kalau saya sih paling dari warna saja, karena misalnya saya sudah sering mengenal, ini madu mangga warnanya lebih gelap, ini madu randu warnanya lebih terang. Tapi pada saat misalkan dihadapkan antara madu kayu putih sama madu randu yang warnanya sama-sama terang, saya nggak bisa disuruh mencium, membawi gitu. Ini kayu putih, ini yang yang randu. Saya belum punya kemampuan untuk itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nama saya Benta, biasanya panggil saya. Kan tadi kata kakak madu lebah liar, kan dia bikin sarang sendiri tuh. Terus katanya dia itu ngisap nektarnya di berbagai nektar gitu. Nah, kira-kira nektarnya itu bisa diproduksi atau enggak? Nektarnya bisa diproduksi. Maksudnya madunya itu bisa diproduksi atau enggak? Apanya? Madunya. Bisa memproduksi madu atau enggak Iya. gitu. Bagian. Ya nektarnya ya memang dari berbagai macam pohon. Itu yang dihisap sama lebahnya, kemudian disimpan madunya itu ya di sarang di pohon manggis tadi. Tapi bisa jadi produk, Pak. Jadi produk maksudnya? Ya jadi madu maksudnya jadi konsumsi. Gini, kalau sudah dikatakan nektar, berarti ya kan jadi produksi madu. Nektar itu diproses di dalam tubuhnya si lebah, ada proses kimia. Ya itulah diciptakan sama Tuhan itu ya, lebah itu dikaruniakan mempunyai kemampuan memproses secara kimia di dalam tubuhnya, sehingga pada saat dia keluarkan lagi itu sebenarnya istilahnya apa ya? Dia bilang ya ludah kali ya, ludahnya si lebah itu ya produknya madu. Nah, itu. Lebah itu dikaruniai Tuhan itu kemampuan untuk membaui koloninya sehingga tidak akan terjadi salah kembali ke sarangnya. Ini tadi misalnya ada 10 ya, semuanya jenisnya sama, levisen, tapi nggak bakal terjadi lebah pekerjanya itu kembali ke, walaupun misalnya tadi kotak lebahnya akan digeser-geser gitu, jadi dia punya kemampuan penciuman yang sangat luar biasa untuk membaui koloninya itu, walaupun itu sama-sama jenisnya sama, levisen. Tuh. Nah,
Mungkin pertanyaannya lebih ininya begini nih. Nah, saya balik nanya nih, apakah semua bunga itu ada nektarnya? Bunga tidak ya? Sepakat ya? Nah, contoh bunga apa yang tidak ada nektarnya? Bunga bangkai itu. Melati ada. Sering dilihat di pinggir-pinggir jalan tuh. Hah? Nah, betul. Bougainville, spectabilis, bunga kertas itu nggak ada nektarnya. Perhatiin deh. Nanti kita keliling, kita lihat sinia ini apakah dihinggapi sama leba-leba itu. ANP itu tadi, air mata pengantin, itu dihinggapi nggak sama lebah? Kalau pada saat Santos Temon, Batavia, itu dihinggapi nggak? Nah, jadi kalau untuk yang seperti tadi resin itu, resin pinus ya, sama getah mangga. Jadi mangga itu pun sekalipun misalnya dia tidak berbunga, pucuk-pucuknya daun mangga itu menghasilkan resin. Jadi pernah nggak pegang pucuknya itu, ada getahnya, ada lengketnya, itu si lebah trigona tadi ngisap itu. Kita bacok atau kita iris pakai pisau itu apanya, batang mangganya sehingga keluar getahnya, nah, itu dihisap sama lebah trigona. Hebat ya. Bagi kita itu getah, kena ke baju itu setengah mati, oh nggak susah untuk lepasinnya. Tapi sama dia dihisap, diproses di tubuhnya, hasilkannya propolis tadi. Jadi itu istimewanya trigona tadi, dia butuh tidak hanya nektar tapi NPR, nektar, propolis, sama resin. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat jenis bunganya tadi yang adik-adik perlu tanam kalau ingin budidaya lebah trigona.